Halo sahabat, mungkin kamu tahu? Mungkin kalian pernah mendengar cerita tentang mak lampir. Oke, mari kita ulas cerita tentang tokoh satu ini. Pasti menarik. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Cekidot, cekidot, cekidot. Menurut cerita, mak lampir tadinya adalah seorang putri dari kerajaan kuno, yakni Champa. Itu adalah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan, dan diperkirakan pada abad ke-7 hingga tahun 1832. Menurut kisah yang dipercaya turun-temurun sejumlah warga Indonesia, cinta mak lampir ternyata bertepuk sebelah tangan. Sang datuk ternyata juga menaruh hati padanya, tapi sayang, sejoli itu harus menerima kenyataan jika hubungan mereka tak dapat restu. Sebabnya, karena pihak kerajaan Champa mengetahui sang datuk berasal dari kaum siluman, begitupun sebaliknya. Sakit hati dengan kedua orang tuanya, mak lampir kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan menyepi di kaki gunung Merapi. Ia bertapa agar bisa masuk ke alam siluman dan menemukan sang pujaan hati. Namun upayanya itu belum membuahkan hasil. Melalui pertapaannya itu, mak lampir bertemu dengan seorang pertapa lain yang akhirnya menjadi gurunya dan membuatnya menjadi wanita yang sangat sakti. Guru mak lampir itu bernama Nenek Serintil, yang dikatakan sakti mandraguna dari aliran hitam Anggrek Jingga. Menurut cerita, Nenek Serintil dikisahkan adalah seorang petapa yang berasal dari Pulau Jawa. Ia memuja Batara Kala, sosok dewa yang disimbolkan sebagai raksasa berwajah menyeramkan. Hingga pada suatu hari, mak lampir mendapat kabar bahwa sang datuk ternyata telah tewas dalam sebuah pertempuran. Hancur sudah hati mak lampir mendengar sang pujaan hati meninggalkannya. Namun, dengan kesaktiannya, Nenek Serintil konon membekali mak lampir sebuah ilmu yang mampu membangkitkan kaum siluman yang telah mati. Hanya saja, kecantikan mak lampir harus menjadi tumbalnya. Mak lampir pun akhirnya setuju. Upayanya untuk menghidupkan kembali sang pujaan hati berhasil. Paras mak lampir pun tak lagi ayu, melainkan berubah menjadi buruk rupa dan menyeramkan. Tapi mak lampir tak berkecil hati. Ia berharap Datuk Panglima Kumbang tetap menerima dirinya dengan segala kekurangan itu. Namun ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Pengorbanan yang dilakukan mak lampir bertepuk sebelah tangan. Mak lampir sakit hati dengan perlakuan sang pujaan hati. Akhirnya memicu dendam tak berkesudahan dalam diri mak lampir. Ia pun berjanji akan terus memerangi kaum siluman dan Datuk Panglima Kumbang.